akan berbagi bagaimana cara untuk membuat soal tipe AKM pada Google Form. Jadi soal ini nanti bisa digunakan untuk berlatih siswa-siswanya untuk menghadapi AKM juga, dan agar terbiasa dalam menghadapi atau menyelesaikan soal-soal jenis AKM. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian bentuk soal menjodohkan, selanjutnya adalah bentuk soal benar salah, kemudian yang terakhir adalah bentuk isian singkat. Nah, isian singkat dan pilihan ganda sudah familiar ya. Nanti bagaimana cara untuk membuatnya? Jadi yang pertama untuk pilihan ganda seperti biasa, ada pertanyaan kemudian pilihan ganda A, B, C, D, E. Jadi hanya bisa dipilih salah satu pilihan benar saja. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks di mana jawabannya bisa lebih dari satu benarnya. Jadi bisa dibuat narasi, kemudian diberikan pertanyaan atau pernyataan. Nanti siswa akan disuruh memilih pernyataan mana yang benar terhadap narasi di atas. Jadi itu bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, biasanya dia bentuknya adalah kotak. Nanti ini kotak checklist ya, bukan A, B, C, D, E. Kemudian selanjutnya adalah bentuk soal menjodohkan. Di sini bisa kita buat dua kolom. Yang pertama adalah nanti di sini pernyataan atau pertanyaan, kemudian di sini jawabannya. Bisa dibuatkan misalkan nomor 1 sampai nomor 5 di sini. Kemudian yang untuk jawabannya di sini kita acak. Jadi tidak nomor 1 jawabannya bukan A. Jadi nanti tinggal menjodohkan saja manakah pernyataan yang betul, nomor 1 apakah A atau B atau C atau D atau E. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bentuk soal benar salah. Dibuatkan narasi, kemudian nanti kita buat 3 kolom. Yang satu kolom pernyataan, yang kedua benar, kemudian salah. Kalau misalkan manual tinggal ditulis saja di sini, misalkan nomor 1 benar berarti benar di sini, kalau nomor 2 salah jadi di sini salah. Untuk manual, tapi nanti untuk di Google Form-nya akan berbeda. Kemudian selanjutnya bentuk isian singkat. Nah, bentuk isian singkat di sini ya tinggal pernyataan saja. Nanti siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat. Oke. Kemudian kalau sudah dibuat semuanya, baru kita masuk ke dalam Google Form-nya. Nah, di sini Google Form-nya biasa dibuat seperti membuat Google Form pada umumnya. Di sini ada nama, kemudian kelas. Nah, di sini langsung masuk di bagian selanjutnya. Itu kita berikan keterangan ada pilihan ganda, pilihan kompleks, menunjukkan benar salah dan bisa singkat. Baik, untuk yang pertama pilihan ganda berarti jenis di sininya kita pilih yang pilihan ganda. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja, karena saya soalnya matematika, jadi di sini kekurangannya adalah tidak bisa menggunakan equation, maka saya screenshot. Agar equationnya ini bisa. Nah, di sini juga ada terang pilihan ganda. Nah, kemudian opsinya tinggal kita masukkan saja di sini, kita copy. Nah, seperti ini, seperti biasa. Kemudian nanti diberikan poinnya berapa, terserah kepada pembuat soal. Nanti total keseluruhan adalah 100. Oke, untuk yang pilihan ganda selesai. Kemudian kita buat lagi untuk soal yang jenis kedua, ditambah yaitu
pilihan ganda kompleks, maka di sini kita pilih yang kotak centang. Nah, ya, jadi jenis pilihan ganda kompleks kita buat kotak centang seperti biasa. Saya menggunakan screen karena tidak bisa menggunakan equation. Kalau hanya bentuknya tulisan saja bisa di copy paste. Nah, ini pilihan ganda kompleks, di sininya kotak centang. Kemudian opsinya tinggal kita kopas opsi yang di sini. Kita kopas. Nah, langsung bentuk seperti ini saja ya, Bapak Ibu. Nah, jika sudah, tinggal seperti biasa diberikan kunci jawaban. Nah, di sini poinnya masih 10 ya. Nanti bebas berapa untuk pilihan ganda kompleks ini. Misalkan seperti ini. Nah, jawabannya kita tentukan untuk yang pernyataan di atas ini. Satu lingkaran, tapi jari-jarinya ini, kemudian pusat lingkarannya di 1,2. Nah, ini ya, kemudian jari-jari ini bukan, ini juga bukan, tapi jawabannya ada 2, lebih dari 1. Kemudian kita klik selesai. Selanjutnya jenis setelah pilihan ganda. Nah, bentuk soal menjodohkan. Untuk bentuk soal menjodohkan, kita pilih jenisnya di sini adalah isi pilihan ganda. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan untuk soalnya. Nah, bentuk soal menjodohkan di sininya kisi pilihannya. Pasangkan persamaan lingkaran dengan titik pusat. Jadi intinya memasangkan nomor 1 itu cocoknya dengan nomor. Nah, untuk baris di sini berarti yang ini ya, persamaan lingkaran ini. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Jadi kita tulis saja di sini nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian di sini nomor 3, kemudian di sini nomor 4, dan yang terakhir nomor 5. Kenapa sampai nomor 5? Karena pernyataannya sampai nomor 5. Bapak Ibu misalkan untuk yang jenis teks tinggal di copy saja. Misalkan persamaan 1 dikopikan ke sini, kemudian persamaan 2 dikopikan ke sini saja. Jadi langsung bisa diketikkan di sini. Karena saya menggunakan equation, nah ini keterbatasannya, maka langsung seperti ini saja. Nah, untuk yang kolom di sini jawabannya yang ini ya, Bapak Ibu ditulis saja. Misalkan A diikutin sesuai ini ya, kemudian bawahnya B, kemudian C, D, dan E. Nah, kalau sudah tinggal kita berikan kunci jawaban. Nah, nomor 1, kira-kira nomor 1 itu dengan yang mana cocoknya? Dengan yang E misalkan ya. Nomor 2 itu cocoknya dengan yang B. Misalkan. Nomor 3 itu cocoknya misalkan dengan yang A. Kemudian yang nomor 4 cocoknya itu dengan yang C. Kemudian yang nomor 5 berarti cocoknya dengan yang B. Seperti ini. Nah, nilainya bebas. Misalkan kita berikan nilai 5 masing-masing pernyataan. Kita klik selesai. Nah, nanti di sini total skornya sudah ada 25 poin ya, karena
masing-masing 5 dikali dengan dewan pernyataan ada 20. Kita lihat di sini poinnya sudah 50. Jadi bobot itu tergantung dari penilaian bobot. Nah, sudah bentuk soal menjodohkan. Selanjutnya kita masuk ke soal bentuk soal benar salah. Nah, benar salah berarti kita masih pakai dengan apa? Kisi-kisi juga, ya, kisi pilihan ganda. Dan seperti biasa di bentuk soalnya bentuk soal benar salah, ya, pakai jenisnya adalah kisi pilihan ganda. Kemudian di sini kita tulis baris itu ya pernyataan yang ini ya, berarti nomor 1. Atau misalkan saya punya soalnya bisa dikopas nih, ini akan di copy paste. Nah, ini bisa ya. Kemudian yang kedua kita pastekan di baris kedua. Nah, untuk yang kolom di sini cukup ditulis benar, kemudian di sini salah. Kalau misalkan nanti ada pernyataan lagi nomor 3, tinggal dituliskan saja nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Tapi untuk kolom ditulisnya juga saja benar dan salah. Jadi tidak usah di sini benar, salah. Jadi cukup ini saja. Kemudian kita kasih poin. Nah, untuk persamaan yang nomor 1 apakah benar? Jadi jawabannya misalkan benar. Yang pernyataan 2 itu salah. Kita berikan poin di sini. Poinnya 10. Selesai. Oke, kalau sudah, kemudian di sini klik wajib ya. Kunci jawabannya 20 poin. Sudah 75. Oke, kemudian kita lanjut lagi soal yang terakhir yaitu bentuk isian singkat. Nah, bentuk isian singkat berarti kita pilih di sini adalah jawaban singkat. Oke. Kemudian kita masukkan seperti biasa. Kalau misalkan bentuknya teks tinggal di copy paste saja ya. Di sini bentuk isian singkat. Nah, untuk bentuk isian singkat di sini kita perlu memberikan beberapa jawaban ya, kunci jawaban. Kita klik kunci jawabannya. Nah, yang pertama, jari-jari pada lingkaran persamaan ini berapa? Jari-jarinya itu 3 misalkan. Kadang anak ada yang nulis 3 huruf besar. Kadang ada yang nulis 3 seperti ini, T-nya besar. Kemudian ada yang nulis 3 huruf kecil semua. Jadi kemungkinan jawaban di sini kita tuliskan ya, agar nanti anak-anak ketika menjawab 3 juga betul, 3 angka, 3 huruf besar semua juga betul, atau seperti ini juga betul. Atau misalkan ada kemungkinan lain, Bapak Ibu bisa menggunakan di sini ya, menambahkan jawaban-jawabannya. Nah, kalau sudah dikiranya sudah, klik poinnya. Jadi 75 berarti kurang 25 untuk mencapai 100. Kita klik selesai, kemudian modifikasi. Nah, kita lihat poinnya sudah 100 ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk membuat soal jenis AKM, dimulai dari bilang ganda, bilang kompleks, menjadikan benar salah dan disini-sini. Ya, sekali lagi resumenya. Pilihan ganda berarti kita pilih pilihan ganda jenisnya, kemudian pilihan ganda kompleks kita pakainya adalah kotak centang ya, jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Kemudian untuk soal menjodohkan kita pakai jenisnya adalah isi pilihan ganda. Kemudian untuk benar salah juga sama, kita pakainya isi pilihan ganda ya. Perbedaannya adalah kalau ini mengikuti ya, persamaan dengan yang pernyataan ini mengikuti, jadi sama banyaknya, nomor 1 sampai nomor 5, ini juga ABC-nya sampai dengan D. Tapi kalau benar salah cukup barisnya mengikuti sesuai dengan pernyataan, benar salah di sini kolomnya hanya benar dan salah saja.
ya. Kemudian yang terakhir bentuk isi yang singkat, jadi teks jawaban singkat, tapi jangan lupa jawabannya semuanya. Misalkan ibu kota Indonesia, Jakarta, bisa ditulis Jakarta huruf kapital semua, atau J-nya besar, atau misalkan huruf kecil semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sudah selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa untuk berlatih siswa-siswa terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal jumlah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.